Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keamanan jaringan dengan saya sendiri Ebisan, M. Prasyata, dan Rajul Akyar. Pada room kali ini adalah membahas enumerasi servis jaringan, cara kerja SMB, dan lain-lain. Pada tes pertama, kita diminta untuk melakukan setup environment sebelum masuk ke tahap penetration testing. Pada tes ini hanya membahas bagian basic untuk Linux. Jadi ini tidak membutuhkan jawaban. Oke, langsung aja. Sekarang kita beralih ke tes kedua, Understanding SMB. Pada tes kedua ini kita mempelajari SMB atau Server Message Block. SMB adalah protokol jaringan yang digunakan untuk berbagi file printer dan resource lain antar komputer dalam jaringan. Penjelasan SMB bekerja menggunakan konsep client server. Klien mengirimkan request ke server, lalu server memberikan respon berupa akses file atau resource yang dibagikan. Cara kerja SMB adalah ketika koneksi berhasil dibuat, klien dapat membuka file, membaca file, menulis file, dan mengakses share folder melalui jaringan. Pada sistem Linux, implementasi SMB dikenal dengan nama Samba. Samba memungkinkan Linux berkomunikasi dengan sistem Windows menggunakan protokol SMB. Langsung saja kita ke bagian soalnya. Soal pertama, what does SMB stand for? Jawabannya adalah server message block. Pertanyaan kedua, what type of protocol is SMB? Response request. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. What protocol should the client use to connect to the server? TCP/IP. Nah, ke pertanyaan keempat. What system does Samba run on? Jawabannya adalah Unix. Sekarang kita masuk ke task ketiga, yaitu enumerating. Ini adalah fase paling krusial karena kita di sini mengumpulkan potongan teka-teki sebelum melakukan penyerangan. Pastikan kita sudah menyalin IP targetnya. Sekarang kita beralih ke terminal dan melakukan scanning dengan Nmap. Enter. Sekarang kita balik ke pertanyaan. How many ports are offered? Biasanya jawabannya itu ada di bawah kolom state. Yaitu ini, ada 3 biji. Jadi jawabannya 3. Pertanyaan kedua, what port is SMB running on? Jawabannya menyebutkan Microsoft, biasanya menyebutkan Microsoft DN atau NetBIOS SSN. Berarti jawabannya adalah ini, 139 dan 445. Sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, kita akan menggunakan alat khusus untuk menginterogasi layanan tersebut. Menggunakan enter. Kita akan menggunakan alat khusus untuk menginterogasi layanan tersebut menggunakan Linux ini. Sekarang kita beralih ke pertanyaannya. What is the group name or group name? Cari
di bagian awal output, biasanya di bawah text target information. Nah, ini dia. Nah, ini workflow. Nah, sekarang kita ke pertanyaan keempat. What comes up as the name of the machine? Biasanya terletak di bagian bawah NBT start information. Hanya bisa akan terlihat jelas di kolom nama NetBIOS. Jawabannya adalah Polo SMB. Nah, operating system version is running. Balik ke terminal. Nah, ini dia jawabannya, OS version 6.1. Untuk pertanyaan terakhir, what share state or as something we might want to investigate? Di bagian share information kita akan melihat profil. Ini adalah jawabannya. Itu. Ya, tas 3 sudah selesai, saatnya kita melanjutkan ke tas keempat. Sekarang kita masuk ke tas 4, exploitation. Di sini kita akan memanfaatkan celah anonymous login, yaitu masuk tanpa password, yang sering terjadi karena salah konfigurasi. Berikut adalah panduan menjawab pertanyaan dari tas 4. Sekarang kita ke bagian pertanyaan. What will be the correct syntax to access an SMB share file, declared as user suite? Jawabannya terlihat seperti ini, tapi kita akan mengubahnya sedikit. SMB client 10.10.10.2 secret min tweet min T45. Enter. Benar. Baik, kita telah mengetahui sintaksnya. Di bawah ini tidak memerlukan jawaban. Langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Does the share allow anonymous access? Yes or no? Sebelum kita menjawabnya, kita akan mengeceknya di terminal. Ketik SIP client, sini sudah ada. Enter. Enter. Nah, kalau tampilannya begini, berarti jawabannya adalah Y atau yes. Oke, ke pertanyaan ketiga. Who can we assume this profile folder belong to? Balik lagi ke terminal. Kita akan mengetik ls. Kalau misalnya di sini tidak muncul, kita akan mengetik more. Salin ini. Oke. Enter. Nah, sini terlihat. Jawabannya adalah John Cactus. Ke pertanyaan keempat, what service has been configured to allow me to work from home? Jawabannya ada di sini. As your account has now been enabled with SSH. Access to the main server. Berarti jawabannya adalah SSH.
Ke pertanyaan kelima. Now we notice what directory on the share so we look. Jawabannya adalah SSH lagi. Nah, di pertanyaan terakhir ini, which of this key is most useful to use? Nah, untuk mendapatkan isi dari SMText ini, TXT ini, SMB TXT ini, kita harus benar-benar masuk ke dalam server. Caranya adalah di terminal cd titik ssh. Ini adalah ls. Seperti yang terlihat pada folder ls ini, ada id RSA. Ini adalah jawabannya. Enter. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita lanjut ke terminal menggunakan get id RSA. Enter. Exit. Kenapa kita exit? Linux tidak akan mau menjalankan kunci yang terlalu terbuka izinnya. Solusinya adalah dengan mengetikkan chmod 600 id RSA. Sekarang kita gunakan kunci tersebut untuk login sebagai user Kaktus. SSH min id ganti dengan IP target kita 9.132.159 enter. Yes. Setelah berhasil login dan muncul shell, misalnya Kaktus follow SMB, kita akan mencari filenya dengan mengetik cat smb titik txt enter. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan tas 1 sampai 4. Dan tas selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, M. Pasha. Jadi kali ini saya akan melanjutkan ke tas yang kelima. Nah, jadi di sini kita akan diuji apakah kita memahami konsep dasar dari telnet. Seperti dapat kita lihat pada penjelasan sini. Nah, baiklah, kita masuk ke pertanyaan. Di sini pertanyaan pertama adalah, is telnet a client server protocol? Y atau N? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat pada teks di paragraf pertama, yang dimana disebutkan bahwasanya telnet is an application protocol which allows you with the use of a telnet client to make connection to execute commands. Nah, di sini artinya telnet menggunakan model seperti client server. Oleh karena itu, kita jawab dengan Y. Mudah dicek. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, what has slowly replaced telnet? Di bagian replacement, di sini tertulis bahwasanya telnet has been replaced by SSH. Nah, kenapa? Karena telnet mengirim data dalam bentuk plain text atau dapat kita sebut tidak terenkripsi. Sedangkan SSH itu terenkripsi dan jauh lebih aman. Oleh karena itu, kita akan jawab dengan SSH. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, how you connect to a telnet server with the IP 10.10.10.3 on port 23.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat melihat kembali pada teks di atas. Di sini tertulis, you can connect to a telnet server with the following syntax. Telnet, IP, kemudian port. Nah, karena di soalnya situ IP-nya adalah sebagai berikut dan juga port 23. Maka kita bisa jawab dengan telnet 10, T10, T10, T3, kemudian port 23. Ini kita cek. Nah, untuk pertanyaan terakhir adalah the lack of what means that alternate communication is in plain text. Nah, di teks tertulis bahwasanya Telnet sends all message in clear text and has no specified security mechanism. Nah, dari sini bisa kita analisis bahwasanya Telnet ini mengirimkan data dalam bentuk clear text dan tidak memiliki keamanan yang lebih, atau dapat kita sebut sebagai enkripsi seperti yang tertulis di sini. Nah, oleh karena itu kita akan jawab dengan encryption. Kemudian kita cek. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke task ke-6. Nah, di task ke-6 ini kita akan pelajari mengenai enumeration. Jadi, kita telah melihat betapa pentingnya enumerasi dalam mengeksploitasi layanan jaringan yang salah konfigurasi. Namun, kerentanan yang berpotensi mudah dieksploitasi tidak selalu langsung terlihat. Nah, karena alasan itu, terutama dalam hal enumerasi layanan jaringan, kita perlu teliti dalam metode kita. Nah, baik, jadi setelah kita membaca penjelasan berikut, kita akan langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, jadi pertama adalah how many ports are open on the target machine. Note di sini adalah you may need to scan non-standard ports too. Nah, baik, jadi akan langsung kita buka text box. Namun sini saya menggunakan terminal Teledino. Jadi di sini kita mengetikkan perintah nmax. Nah, dengan IP target machine information berikut. Kemudian kita klik enter. Nah, jadi secara default nmap ini hanya scan top 1000 port saja dan bukan semua port. Jadi, karena tadi pertanyaan adalah how many port are open on the target machine, maka kita akan mengetikkan perintah berikut. Itu nmap kemudian artinya, kemudian kita klik enter. Nah, berikut sudah muncul hasilnya. Seperti yang dapat kita lihat, bahwasanya hanya ada satu port yang terbuka. Oleh karena itu, kita akan jawab dengan satu. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah what port is this? Nah, kita lihat kembali. Di sini tertulis bahwasanya ini adalah port 8012. Maka kita akan ketikkan 8012. Kemudian kita cek. Pertanyaan selanjutnya adalah this port is unassigned but still lists the protocol it's using. What protocol is this? Nah, untuk menjawabnya adalah coba kita lihat kembali di sini tertulis bahwasanya ini terbuka di port TCP. Maka kita akan jawab dengan TCP. Kemudian perintah selanjutnya adalah now rerun the nmap scan without the p tag. How many ports show up as open? Nah, kita disuruh untuk melakukan run nmap scan lagi. Namun kali ini tidak menggunakan p tag. Jadi perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita enter.
Baik, setelah selesai kita scan, di sini tertulis bahwasanya dari 1000 port yang di scan tadi semuanya tertutup. Jadi oleh karena itu maka tidak ada port yang terbuka. Jadi kita jawab dengan 0. Kemudian kita cek. Nah, untuk pertanyaan ini kita tidak perlu menjawab karena ini pertanyaan selanjutnya. Based on the title return to us, what do we think this port could be used for? Nah, jadi ke pertanyaan selanjutnya yaitu based on the title return to us, what do we think this port could be used for? Kita akan coba scan kembali Nmap menggunakan MIXP dan MIXP pada port 8012 dan akan muncul seperti ini. Walaupun terlihat cap, namun kita dapat melihat bahwasanya di sini banyak sekali tulisan backdoor. Nah, jadi sangat memungkinkan bahwasanya port ini akan digunakan untuk backdoor. Jadi akan kita jawab dengan backdoor. Kemudian ketik enter. Pertanyaan selanjutnya adalah who could it belong to? Gathering possible username is an important step in enumeration. Nah, jika kita lihat pada port tadi yang telah kita scan, di sini tertulis ada suatu kata yang dapat kita bilang sedikit janggal, yaitu skidi. Kemungkinan ini adalah username-nya. Oleh karena itu kita akan jawab dengan skidi. Dari enter. Baik, di sini dikatakan bahwasanya always keep a note of information you find during your enumeration stage, so you can refer back to it when you move on to try exploit. Maksudnya adalah selalu simpan catatan informasi yang kita jumpai ketika melakukan enumeration agar saat kita kembali untuk mencoba exploitation, maka kita akan lebih mudah untuk memilih informasinya. Tidak memerlukan jawaban, maka kita langsung klik cek. Nah, baiklah, kita sudah masuk ke task ke-7. Nah, jadi secara ringkas, task ke-7 ini menjelaskan cara mengeksploitasi layanan telnet yang tidak aman untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem. Jadi berikut adalah poin-poin utamanya. Jadi yang pertama itu adalah kelemahan utama telnet. Jadi telnet dianggap tidak aman karena tidak memiliki enkripsi, yang dimana semua data dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text dan kontrol aksesnya lemah. Kemudian cara menemukan exploit. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu CVE atau Common Vulnerabilities and Exposure. Jadi di sini itu kita dapat melihat daftar kerentanan keamanan yang dipublikasikan secara umum. Nah, kita bisa mencari celah spesifik berdasarkan nomor ID CVE di situs seperti cvedetails.com seperti yang tertera di sini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah miskonfigurasi. Jadi seringkali kesalahan pengaturan oleh admin jauh lebih mudah dieksploitasi daripada mencari celah pada softwarenya itu sendiri. Kemudian skenario penyerangan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kemudian juga diberikan contoh kasus di mana penyerang telah menemukan layanan telnet yang tersembunyi. Kemudian ini layanan tersebut ditandai sebagai backdoor. Dan yang ketiga ialah petunjuk nama, yaitu skidi. Nah, yang selanjutnya adalah metode reverse shell yang di bawah ini. Nah, jadi ini adalah teknik inti dalam eksploitasi. Jadi shell ini sendiri adalah program untuk menjalankan perintah di komputer. Kemudian reverse shell adalah kondisi di mana komputer target yang menghubungi komputer penyerang. Jadi penyerang menyiapkan pendengar atau listener di port tertentu. Dan setelah terhubung, penyerang mendapatkan kendali penuh atas perintah
command execution di mesin target. Nah, baiklah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama di sini hanya dijelaskan bahwasanya let's try and connect to this telnet port. If you get stuck, have a look at syntax for connection outline above. Jadi karena di sini tidak ada memerlukan jawaban, maka langsung kita cek saja. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu adalah it's an open telnet connection. Jadi what welcome message do we receive? Nah, jadi berdasarkan penjelasan di atas tadi, kita akan coba terlebih dahulu di terminal untuk mengetikkan telnet, kemudian IP, kemudian portnya. Coba ketikkan telnet, kemudian IP yang tadi, lalu port 8012 karena hanya ini yang terbuka. Jadi kita klik enter. Nah, oke. Di sini sudah tertulis bahwa saja pesan yang muncul adalah Skidis backdoor. Nah, maka inilah jawabannya. Langsung saja kita jawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah let's try executing some command. Do we get a return on any input we enter into the telnet session? Pilihan jawabannya adalah Y atau N. Nah, untuk mencoba di situ kita akan coba ketik sembarang saja, misalnya test untuk mencoba. Nah, apabila tidak muncul output apa-apa, maka jawabannya itu adalah no. Cek. Oke, baik. Soalnya di sini tidak memerlukan jawaban, maka kita langsung cek saja. Nah, kemudian untuk pertanyaan di sini kita disuruh untuk menggunakan mesin kita untuk membuka OpenVPN connection dengan menggunakan perintah berikut. Nah, kita copy, kemudian kita coba di terminal kali ini. Oh ya, di sini dijelaskan bahwa jika kita menggunakan OpenVPN seperti yang saya gunakan di terminal Linux, maka kita gunakan perintah yang atas. Namun jika kita menggunakan attack box, maka kita menggunakan perintah yang bawah ini. Baik, jadi langsung saja. Berikut perintahnya. Lalu kita klik enter. Kita masukkan password. Nah, sudah keluar seperti yang tersebut. Kemudian kita langsung cek karena di sini tidak memerlukan jawaban. Langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan command ping, kemudian ada local tracking IP -C1. Pertanyaannya, do we retrieve any pings? Not. You need to preface this with run. With.run. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, nah kita ketikkan perintah ping, kemudian IP-nya, kemudian -C1. Oke, sudah. Nah, listener-nya di sini sudah menerima informasi bahwasanya ada paket ICMP yang masuk. Oleh karena itu, kita akan jawab iya atau iya. Baik, di sini tidak ada jawaban yang harus kita isi, maka kita langsung klik cek. Kemudian di sini kita disuruh generate reverse shell payload dengan MSF payload menggunakan perintah seperti berikut ini. Jadi kita kembali ke
Kemudian kita ketikkan perintah msf seperti yang tertera tersebut. Oke. Kemudian IP kita, lalu port sama dengan kemudian kita klik enter. Jadi pertanyaannya adalah what word does the generated payload start with? Dapat kita lihat di sini bahwasanya payloadnya itu dimulai dari MK Vivo. Maka kita akan ketikkan jawabannya sebagai berikut. Dan kita cek. Nah, baik. Jadi selanjutnya itu kita harus menggunakan bentuk berikut. Nah, kita gunakan listener portnya. Yang tadi itu 4444. Kemudian kita klik enter. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah what would the command look like for the listening port we select in our payload. Nah, jadi di sini kita akan ketikkan jawabannya langsung. Oke. Karena tadi kita menggunakan port 4444, maka di sini kita akan isi juga dengan port 4444. Udah langsung kita klik cek. Jadi di sini kita hanya perlu mengcopy kemudian paste MSF Venom payload kita ke telnet session, kemudian kita run sebagai command. Nah, jadi di sini tidak perlu jawaban, maka kita akan langsung cek. Nah, baik, jadi untuk mencari flag seperti pada pertanyaan terakhir itu, kita akan melakukannya di telnet session. Namun terlebih dahulu kita harus copy MK Vivo ini. Kemudian akan kita jalankan di telnet session dengan perintah run, kemudian dilanjut dengan yang tadi. Baik, sudah. Kemudian kita klik enter. Nah, maka di bagian listening ini akan tertulis bahwasanya kita sudah connect. Langsung saja kita ketikkan perintah WMI untuk menjadi root. Kemudian kita bisa mencoba mengecek IP-nya dengan IP A. Dan berikut sudah ada IP dari target bising kita. Nah, kenapa IP-nya berbeda? Dikarenakan tadi kita saya sudah menggunakan IP target mesin yang baru. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita langsung ls. Langsung ls. Terlihat di sini ada flag.txt. Kemudian kita langsung pegang perintah get flag.txt. Nah, berikut adalah jawabannya atau flagnya. Kita akan copy. Baiklah, berikut di sini sudah saya jawab. Dan untuk task selanjutnya akan dijawab oleh teman saya, Rajul Afian. Nah, baik, pada task depan ini kita mempelajari terlebih dahulu apa itu FTP. Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk melakukan transfer file menuju jaringan menggunakan model client server. Jadi FTP itu bekerja menggunakan dua channel komunikasi. Yang pertama, command channel untuk mengirim perintah. Yang kedua ada data channel untuk mengirim data atau file. Jadi ibaratnya itu FTP punya dua jalur call. Yang pertama jalur khusus ngobrol,
dan memberi instruksi. Satu lagi itu khusus membawa barang. Baik. Sekarang aktif dan pasif. Aktif itu memiliki dua mode koneksi. Yang pertama itu aktif. Nah, jadi aktif itu adalah klien itu membuka port. Yang kedua server yang menghubungi klien. Kemudian ada pasif activity. Jadi pasif activity itu ada dua, itu yang pertama server membuka port, yang kedua jadi mode pasif biasanya lebih sering dia dipakai karena lebih aman dan lebih cocok dengan firewall modern. Dari materi tadi, jawaban pertanyaannya adalah what communication model does FTP use? Jadi jawabannya adalah client server. What the standard FTP port? Jadi jawabannya adalah port 1. How many the mode of FTP connection are there? Jadi jumlah mode koneksinya ada 2. Nah, setelah memahami konsep FTP, sekarang kita masuk ke tahap implementasi. Jadi pada bagian ini kita berpindah dari Canadian Node untuk melakukan scanning terhadap target mesin. Terminal. Jadi target mesin yang diberikan oleh HACMI memiliki IP address, yaitu yang ini 10.8.8.93. Jadi kalau di sini kita melakukannya dengan menggunakan nmap. SP. Jadi masukkan IP tadi. How many ports are open the target? Ada berapa port yang terbuka di target mesin? Itu 21, 22, ada 80. Jadi jawabannya adalah 3 port. Jadi FTP itu berjalan pada port. Jadi FTP berjalan pada port 21. Jadi varian yang digunakan oleh FTP adalah PS PPD. PPD. Kemudian kita mencoba login secara anonimus ke FTP server. Nah, kemudian kita mencoba login secara anonimus ke FTP server. Jadi kita komen di terminalnya. Jadi di sini name yang diisi adalah passwordnya saya buat di sini kali. Ini kan sudah login successful. Di sini karena Anonymous lagi diizinkan, kita berhasil masuk ke jadi di sini bisa dapat password, cuma sesuai kemampuan kita. Nah, kita cek isi directory menggunakan command ls. Sini kita menemukan what is the name of internet activity directory. Jadi jawabannya sini adalah public notice txt. Di sini kita sebutin, kita masuk ke sini. Kita enter. Kemudian kita balik ke terminalnya. Jadi kita menggunakan prompt
get publish this. Jadi kita di sini exit di sini. Get. Jadi di sini kita menemukan what do we think possible username for the, jawabannya adalah Mike. Di sini karena ada jawaban di tag aja. Baik, saya akan lanjutkan task dulu yaitu exploiting FTP. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana protokol ini bekerja dan di mana letak celah keamanan. Jadi FTP ini sama kayak Telnet. Jadi dia adalah protokol yang tidak terenkripsi. Artinya semua data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text. Jadi jika seseorang melakukan serangan man in the middle, mereka bisa dengan mudah mencuri kredensial kita. Jadi dalam praktikum ini kita mendapati sebuah mesin dengan layanan FTP yang aktif. Strategi yang kita gunakan adalah brute force. Alat yang kita andalkan di sini adalah Hydra. Hydra ini sebuah online password cracking yang sangat cepat. Jadi Hydra mendukung banyak protokol seperti SSH, HTTP, dan FTP. Jadi kita akan menjawab pertanyaan. Baik, pada pertanyaan pertama kita diminta untuk mencari password untuk pengguna bernama Mike. Kita buka terminal terlebih dahulu. Lalu kita jalankan perintah. Mike Bintri share tulis review.txt.gz min vv. Lalu kita masukkan IP kita yaitu 10.49.181.35. Kali ini jangan lupa tambahkan FTP. Jadi sini kita lupa tambahkan spasi. Di sini kita sudah menemukan passwordnya adalah password. Jadi kita akan pilih password. Cek. Kita kembali ke perintahnya. Jadi sini saya akan menjelaskan dari dalam perintah ini. Jadi min T4 ini kita menggunakan 4 koneksi paralel agar proses itu menjadi lebih cepat. Kemudian min L Mike ini menentukan bahwa target usernya itu adalah si Mike. Kemudian min P ini kita arahkan ke file review.txt.gz tadi yang berisi daftar jutaan kata Sanjumo. Kemudian terakhir adalah min PV. Ini adalah mode verbose untuk melihat setiap percobaan yang dilakukan Hydra. Jadi dari sini kita menggunakan password si Mike adalah password. Baik, kedua kita diminta untuk mengambil file txt. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan perintah FTP, kemudian masukkan IP tadi.
name-nya tadi naik, password-nya tadi password. Jadi di sini kita menggunakan perintah ls untuk melihat hasil direktorinya, untuk melihat direktorinya. Di sini kita akan menemukan file ftp.txt. Di sini kita menggunakan perintah get ftp.txt. Ini kita gunakan untuk mengunduh file tersebut ke komputer kita. Baik, setelah kita file tadi berhasil diunduh, kita keluar dulu dari FTP. Tadi saya salah. Kita keluar dulu dari FTP dengan perintah exit. Keluar. Baru setelah itu kita jalankan perintah yang tadi get ftp.txt. Di sini untuk baca flagnya. Nah, ini flagnya THN. You got ini. Sedang disidang. Nah, setelah kita melewati berbagai tahapan, mulai dari enumerasi hingga melakukan course protokol FTP, kita sampai pada tahap akhir, yaitu pada task ke-11, expanding your knowledge. Di modul, tidak ada daftar periksa atau checklist yang kaku dalam dunia cyber. Katakan capture the flag atau CTF seringkali menghadirkan masalah logika yang abstrak. Oleh karena itu, latihan terus-menerus adalah kunci untuk mempertajam insting teknis kita. Jadi, untuk memperdalam materi yang telah kita pelajari, ada beberapa referensi penting yang disarankan. Di antaranya, itu yang pertama, artikel mengenai eksploitasi layanan jaringan sederhana di Medium. Kedua ini dokumentasi teknik eksploitasi. Yang ketiga adalah peringatan NSA untuk mengenai kerentanan pada layanan VPN. Jadi sebagai penutup dari semua task, keberhasilan menyelesaikan modul ini membuktikan bahwa pemahaman dasar tentang cara kerja protokol sangatlah krusial sebelum melakukan penetrasi. Di sini saya Rajo Lahyar, terima kasih atas perhatiannya. Baik, lebih dan kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.